Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi materi pembahasan kita, yaitu tentang program linier bagian yang ketujuh, yaitu tentang model matematika. Apa itu model matematika? Definisinya kita lihat. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Sebagai contoh, kita lihat. Kita memiliki persoalan sehari-hari seperti ini. Kita baca dulu ya. Desi akan membuat model baju. Setiap model baju merupakan kombinasi kain batik dan kain putih. Desi hanya memiliki 96 meter kain batik dan 108 meter kain putih. Untuk membuat baju model A memerlukan 0,8 meter kain batik dan 1,8 meter kain putih. Untuk membuat baju model B memerlukan 1,6 meter kain batik dan 1,2 meter kain putih. Baju model A memberikan keuntungan Rp60.000 dan baju model B memberikan keuntungan Rp50.000. Desi ingin mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Kemudian, selesaikan persoalan tersebut. Berapa besar keuntungan maksimum yang dimaksud dan dengan berapa banyak masing-masing baju harus dibuat Desi. Nah, ini persoalannya ya. Jadi kita harus terjemahkan dulu dalam bentuk bahasa matematika yang disebut model matematika. Kemudian kita selesaikan persoalannya. Langsung saja. Perhatikan ini persoalan kita. Untuk memudahkan, maka persoalan dalam kehidupan sehari-hari tadi kita sajikan dulu ya dalam bentuk tabel. Penyelesaian. Tabel dari persoalan di atas. Jadi kita buat tabelnya seperti ini saja. Pada kolom pertama kita tuliskan model baju ya. Model baju tadi ada dua, yaitu model A dan model B. Dan di sini kita tulis saja persediaan. Kemudian di sini kain batik dalam meter ya. Baju model A tadi memerlukan kain batiknya 0,8 meter ya, 0,8. Baju model B memerlukan kain batiknya 1,6 ya. Persediaan kain batik tadi hanya 96 meter, jadi tidak mungkin lebih dari 96 ya dalam menggunakannya. Pas 96 boleh, kurang juga boleh. Berarti bahasa matematikanya persediaannya adalah kurang dari atau sama dengan 96. Kemudian kain putih. Kain putih untuk model A memerlukan 1,8 meter dan untuk model B memerlukan 1,2 meter. Kain putih yang tersedia adalah 108 meter. Jadi Desi tidak bisa menggunakan lebih dari 108 ya. Pas boleh, kurang boleh. Jadi bahasa matematikanya kurang dari atau sama dengan 108. Selanjutnya di sini kita tulis estimasi banyak baju yang dibuat. Untuk model A katakanlah X dan model B katakanlah Y. Dan terakhir di sini adalah keuntungan baju dalam rupiah ya. Untuk model A keuntungannya Rp60.000 dan model B keuntungannya Rp50.000. Ini untuk fungsi objektif nanti ya, Z sama dengan Fx, Y. Nah, setelah tabelnya kita buat, maka dengan memperhatikan tabel dapat kita susun model matematika sebagai berikut. Dari kain batik didapat pertidaksamaan. Perhatikan, baju model A memerlukan kain batik 0,8 meter dan baju model B
memerlukan kain batik 1,6 meter. Sedangkan persediaan itu tidak lebih dari 96 meter atau kurang dari atau sama dengan 96. Sehingga diperoleh 0,8 X tambah 1,6 Y kurang dari atau 96. Jadi tulis di sini 0,8 X tambah 1,6 Y kurang dari atau sama dengan 96. Kita sederhanakan ya, kita kali 10 dulu aja biar gampang. Jadi 8X tambah 16Y kurang dari atau sama dengan 960. Kemudian kita bagi 8 ya, menjadi X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120. Katakanlah ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang dari kain putih didapat pertidaksamaan. Perhatikan kain putihnya ya. Model baju A memerlukan 1,8 kain putih dan model B memerlukan 1,2 meter kain putih. Persediaan kain putih tidak lebih dari 108 atau kurang dari atau sama dengan 108. Sehingga diperoleh pertidaksamaan 1,8 X ditambah 1,2 Y kurang dari atau sama dengan 108. Tulis di sini 1,8 X tambah 1,2 Y kurang dari atau sama dengan 108. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan 10 juga menjadi 18 X tambah 12 Y kurang dari atau sama dengan 1080. Sekarang kita bagi dengan 6 ya, menjadi 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 180. Katakanlah ini pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, agar mendapat keuntungan maksimum, maka banyak baju model A dan banyak baju model B yang harus dibuat minimal 0. Gak mungkin negatif kan ya, masa buat baju negatif dan tidak mungkin pecahan ya. Nggak mungkin buat baju 2,5 potong atau 2,5 buah. Jadi nggak boleh pecahan ya. Sehingga didapat pertidaksamaan ini ada dua. X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian X, Y anggota bilangan bulat. Selanjutnya kita beri nama pertidaksamaan yang ketiga. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuan memaksimumkan adalah kita lihat dari sini ya. Baju model A itu Rp60.000 keuntungannya. Baju model B keuntungannya Rp50.000. Sehingga diperoleh fungsi objektif Z sama dengan Fx, Y sama dengan 60.000 X tambah 50.000 Y. Selesailah kita membuat model matematika. Jadi, model matematika dari persoalan di atas adalah sebagai berikut. Jadi, kita kumpulkan di sini ya pertidaksamaan-pertidaksamaannya. Pertama, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120. Kedua, 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 180. Ketiga, X lebih dari atau sama dengan 0. Keempat, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian fungsi objektif Z sama dengan Fx, Y sama dengan 60.000 X tambah 50.000 Y, X, Y elemen B. Ini adalah yang disebut model matematika atau sering juga disebut sebagai SPT-LDP, sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel ya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan di atas, ini persoalannya belum selesai ya, baru model matematikanya yang terjawab. Maka kita harus menggambar DP atau DHP dari model matematika tersebut dan menentukan nilai maksimumnya. Seperti pada materi kita sebelumnya sebagai berikut. Sekarang kita akan menggambar DHP dari sistem pertidaksamaan tadi atau model matematika tadi ya. Yang pertama tadi pertidaksamaannya X tambah 2Y kurang dari 120. Yang kedua 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 180. Yang ketiga X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian X, Y elemen B. Dan fungsi objektifnya Z sama dengan Fx, Y sama dengan 60.000
X tambah 50.000 Y. Untuk itu kita harus membuat tabel dulu ya dari pertidaksamaan pertama, yaitu X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120. Buat tabel seperti ini, kemudian ini kita ganti dengan sama dengan menjadi X tambah 2Y sama dengan 120. Di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Titik potong dengan sumbu Y. Tentu X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, maka diperoleh Y-nya 120 dibagi 2, 60 ya. Kemudian titik potongnya 0,60. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, diperoleh X-nya 120. Kemudian titik potongnya adalah 120,0. Kemudian di sini kita gambar DHP-nya ya. Kita memerlukan kertas berpeta, kemudian buat sumbu X, sumbu Y dulu ya. Sumbu X, kemudian sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian buat titik 0,60, 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini ya. 0,60, kemudian 120,0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 di sini ya. 120,0. Kemudian hubungkan dengan garis seperti ini. Kemudian jangan lupa beri nama persamaannya tadi X tambah 2Y sama dengan 120 ya. Selanjutnya ambil titik 0,0 ya. Kemudian 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120 sehingga diperoleh X-nya 0, Y-nya 0 ya. 0 tambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 120. Didapat 0 tambah 0, 0 ya. 0 kurang dari atau sama dengan 120. Tentu saja ini benar. Nah, karena benar berarti DHP-nya adalah daerah yang ada 0,0-nya ya. Berarti yang diarsir adalah yang tidak ada 0,0-nya atau di sebelah atas atau di kanan garis ya. Garis yang kita buat tadi kita arsir seperti ini. Nah, berarti DHP-nya yang ini ya untuk yang pertama. Sekarang yang kedua adalah kita buat lagi tabelnya di sini, kemudian kita tulis di sini persamaan dari pertidaksamaan yang bersangkutan ya. 3X tambah 2Y sama dengan 180. Jadi ini diganti sama dengan. Kemudian di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 90 ya. 90. Titik potongnya 0,90. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? 60 ya. Jadi titik potongnya 60,0. Kemudian kita gambarkan lagi di sini ya. 0,90. Ini 60, 70, 80, 90. Jadi di sini ya 0,90. Kemudian 60,0. 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini ya. 60,0. Kemudian hubungkan lagi dengan sebuah garis seperti ini. Jangan lupa kasih nama persamaannya 3X tambah 2Y sama dengan 180. Kemudian ambil lagi titik 0,0 ya. Ini ya. Substitusikan lagi ke pertidaksamaannya. Di sini 0,0. Kemudian ini kita ganti 0x-nya, y-nya juga ganti 0. Berarti diperoleh 3 kali 0 tambah 2 kali 0 ya. Kurang dari atau sama 180. Berarti kan 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 180. Tentu saja ini benar. Nah, karena benar berarti kita lihat DHP-nya adalah yang ada 0,0. Oleh karena itu yang diarsir adalah daerah yang di sebelah kanan garis ya. Garis yang barusan kita buat. Diarsir seperti ini. Nah, jadi DHP-nya yang bersih ya. Kemudian masih ada dua lagi yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Ini artinya apa? DP dari sumbu Y ke sebelah kanan ya. Ini sumbu Y ke sebelah kanan. Berarti yang diarsir adalah yang sebelah kiri sumbu Y. Diarsir seperti ini. Nah, mulai mengerucut ya DHP-nya ya. Terakhir adalah Y lebih dari atau sama dengan 0. DP dari sumbu X ke atas. Jadi DP dari sumbu X ke atas. Gitu ya. Berarti yang diarsir dari sumbu X ke bawah. Kita arsir lagi seperti ini. Nah, gitu ya. Berarti inilah daerah penyelesaiannya atau DHP-nya yang bersih ini ya. Nah, berarti kita sudah menentukan DH
P atau DP. Selanjutnya, perhatikan, kita memerlukan titik potong di sini ya, titik potong 2 garis dengan menggunakan eliminasi. Menentukan titik potong 2 garis, kita tulis saja persamaannya 3X tambah 2Y sama dengan 180 ya, yang ini. Kemudian yang kedua yang ini, X tambah 2Y sama dengan 120. Nah, ini bisa langsung dieliminasi Y-nya dengan cara mengurangi ya. Dikurangi, maka Y-nya akan hilang. 3X dikurang X adalah 2X, 180 dikurang 120 adalah 60. Jadi diperoleh 2X sama dengan 60. 2Y kurang 2Y kan 0, nggak usah ditulis ya. Dari sini diperoleh X sama dengan 30 ya. Kemudian untuk X sama dengan 30 kita cari Y-nya, kita substitusikan ke persamaan yang kedua ya. Berarti 30 tambah 2Y sama dengan 120. Atau 2Y sama dengan 120 ya, dikurang 30 sama dengan 90. Jadi Y-nya 45 ya, 90 bagi 2. Berarti titik potong 2 garis adalah 30,45. Jadi di sini perhatikan DHP di atas ya, titik potongnya adalah 30,45. Selanjutnya, nilai atau keuntungan maksimum fungsi objektif Z sama dengan Fx, Y sama dengan 60.000 X ditambah 50.000 Y dengan X Y elemen B ya, akan didapat pada titik sudut DHP atau DP, yaitu perhatikan yang pertama. Nah, ini ya 0,60. Di sini X-nya bulat, Y-nya bulat. Jadi bisa langsung 0,60, kemudian substitusikan ke fungsi objektifnya F 0,60 sama dengan 60.000 kali 0 ya, ditambah 50.000 kali 60 ya, Y-nya 60. Kita hitung F 0,60 sama dengan berapa? 3 juta ya. Yang kedua yang ini, nah 30,45. Jadi tulis saja di sini 30,45, kemudian substitusikan pada fungsi objektifnya F 30,45 sama dengan 60.000 kali 30 ya, karena X-nya kan 30, ditambah 50.000 kali 45 karena Y-nya 45. Kemudian kita hitung F 30,45 hasilnya 4.050.000. Yang ketiga yang ini ya, nah 60,0. Ini juga X-nya bulat, Y-nya bulat. Langsung saja kita substitusikan ya, 60,0 pada fungsi objektif, yaitu F 60,0 sama dengan 60.000 kali 60 tambah 50.000 kali 0 menghasilkan 60,0 sama dengan 3.600.000. Nah, perhatikan ini adalah nilai yang paling tinggi atau nilai maksimum. Jadi kesimpulannya, jadi keuntungan maksimum DESI adalah Rp4.050.000 diperoleh dengan membuat, perhatikan ini, X-nya 30, Y-nya 45. X itu adalah baju model A ya, jadi membuat 30 baju model A dan 45 baju model B. Nah, demikianlah tentang satu model matematika, kemudian sekaligus menyelesaikan persoalan dari contoh persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.